Pengantar fikih muamalah yang terdapat beberapa pembahasan. Yang pertama, kedudukan fikih muamalah dalam Islam, yang dimana Islam menetapkan aturan-aturan yang fleksibel dalam bidang muamalah karena bidang tersebut amat dinamis, mengalami perkembangan. Yang kedua, meskipun bersifat fleksibel, Islam memberikan ketentuan agar perkembangan di bidang muamalah tidak menimbulkan kemudaratan atau kerugian dalam masyarakat. Yang kedua, konsep halal dan haram dalam Islam. Yang pertama, halal, yang dimana halal merujuk pada segala sesuatu yang diperintahkan atau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, haram, yaitu sebaliknya. Kata haram berarti tidak boleh atau dilarang. Dalam Islam, haram merujuk pada segala sesuatu yang dilarang atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, kaidah hukum asal segala sesuatu adalah mubah, yang dimana hukum segala sesuatu adalah mubah, artinya hukum asal dari segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini adalah halal dan boleh dimanfaatkan. Kaidah hukum asal mubah merujuk pada segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, termasuk benda-benda yang di sekitar kita seperti air, tanah, pakaian, dan makanan. Yang bertujuan dari kaidah hukum asal segala sesuatu adalah mubah dalam fikih muamalah adalah sebagai berikut: memberikan fleksibilitas. Kaidah ini memberikan kepada umat muslim dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari tanpa harus mencari dalil yang spesifik untuk setiap tindakan atau transaksi yang mereka lakukan. Yang keempat, prinsip-prinsip dasar dalam muamalah Islam, yaitu beberapa prinsip. Yang pertama, mubah. Yang kedua, sukarela. Yang ketiga, mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat. Yang keempat, keadilan. Yang kelima, saling menguntungkan. Yang keenam, tolong menolong. Dan yang ketujuh, tertulis. Yang terakhir yaitu etika dalam bermuamalah. Yang pertama, kejujuran, yang dimana merupakan pondasi utama dari etika bermuamalah dalam Islam. Yang kedua, keadilan, yang dimana prinsip yang tidak bisa dipisahkan dari etika bermuamalah. Yang ketiga, tanggung jawab sosial etika bermuamalah, yang dimana Islam juga menekankan pentingnya memiliki tanggung jawab sosial terhadap sesama. Yang keempat, kepercayaan dan kepastian, yaitu diharapkan untuk menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya dalam segala transaksi dan urusan bisnis. Yang kelima, menghindari riba dan praktik tidak etis lainnya, yang dimana bermuamalah dalam Islam menuntut untuk menghindari riba dan segala bentuk praktik tidak etis lainnya dalam bisnis dan transaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil diskusi kami yang bertema konsep harta dalam pendidikan. Dalam pembahasan kali ini kami akan menyampaikan poin-poin penting tentang harta tersebut. Jadi, kepada saudari-saudari sekalian agar mendengar dan menyimak hasil video kami tersebut. Dalam pembelajaran ini kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama yaitu pengertian harta, yang kedua kedudukan dan fungsi harta, yang ketiga yaitu konsep kepemilikan harta, yang keempat macam-macam harta dalam Islam, dan yang terakhir yaitu dampak harta yang haram. Masuklah kita kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian harta. Menurut bahasa, harta berasal dari kata mala yamilu mailan, dan menurut bahasa berarti condong, cenderung, atau miring. Dari definisi ini, harta bisa mengubah manusia menjadi cenderung dan hatinya untuk memiliki harta, dan terkadang hatinya cenderung karena harta. Menurut istilah ialah segala benda yang berharga dan bersifat materi serta beredar di antara manusia. Menurut ulama Hanafiyah, harta adalah segala yang diminati oleh manusia dan dapat disimpan sampai kapan saat diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan. Yang kedua yaitu kedudukan harta.
Kedudukan harta yang pertama yaitu harta sebagai pilar pengak kehidupan. Yang kedua, sebagai suatu kebaikan. Yang keempat, kekayaan merupakan kenikmatan. Yang kelima, harta kekayaan merupakan cobaan atau ujian hidup. Yang kelima, Nabi menentukan pandangannya terhadap harta dengan sabdanya, yaitu sebaik-baiknya harta yang diberikan kepada hambanya yang saleh. Hadis riwayat Ahmad. Setelah kedudukan, maka masuklah kita kepada fungsi harta. Fungsi harta ini juga ada 5. Yang pertama, menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang khas. Yang kedua, untuk meningkatkan keimanan. Yang keempat, meneruskan kehidupan. Yang kelima, untuk menyelaraskan kehidupan dunia dan akhirat. Dan yang terakhir yaitu untuk menumbuhkan silaturahmi, karena adanya perbedaan dan keperluan atau kebutuhan. Yang ketiga yaitu konsep kepemilikan harta. Konsep kepemilikan harta ini ada 3 bagian. Yang pertama, kepemilikan pribadi. Yang kedua, kepemilikan umum. Dan yang terakhir yaitu kepemilikan negara. Selanjutnya yaitu macam-macam harta dalam Islam. Macam-macam harta ini terbagi kepada 3 golongan. Yang pembagian yang pertama yaitu pembagian mal dari segi tujuan. Yang kedua, pembagian mal dari segi pemakaiannya. Dan yang ketiga, pembagian mal dari segi penilaiannya. Setelah adanya pembagian, ada juga dampak dari harta yang haram. Yang pertama, harta haram termasuk makan harta dengan cara batil. Yang kedua, harta haram adalah perbuatan mendurhakai Allah. Yang ketiga, harta haram adalah penyebab kehinaan. Setelah mencakup semua poin-poin, maka dapat kita simpulkan bahwa harta yang halal adalah makanan yang bisa menjadi obat penawar, tidak pemberi mudarat pada jasmani dan rohani, dan pastinya menjaga diri dari ancaman api neraka. Sesungguhnya, kaidah pertama dalam Islam adalah menghindari nilai-nilai harta benda dan peranannya dalam kehidupan manusia, dan harta merupakan pilar penegak kehidupan dan kekayaan juga. Contohnya cobaan dan ujian hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kami dari kelompok 3 ingin memaparkan penjelasan dari akad dalam transaksi. Langsung saja definisi akad. Pengertian akad. Menurut segi etimologi, akad antara lain yaitu ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi dari satu segi maupun dua segi. Bisa juga berarti al-aqdah atau sambungan al-ahda, janji. Menurut terminologi ulama, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum maupun secara khusus. Selanjutnya pembentukan akad. 1. Rukun akad. Rukun akad ada 3, yaitu A. Orang yang akad. Contoh penjual dan pembeli. B. Sesuatu yang diakadkan atau makut alaih. Contoh harga atau yang dihargakan. C. Sigat dan kabul. Yang kedua yaitu definisi ijab kabul. Definisi ijab kabul menurut ulama Hanafi adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik menyerahkan maupun yang menerima. Selanjutnya unsur-unsur akad dan dampak hukum. Yang pertama, sigat akad. Sigat akad adalah sesuatu yang disadarkan dari dua pijukan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya akad. Yang kedua, sigat dengan perbuatan, dalam menggunakan ucapan tetapi cukup dengan perbuatan yang menunjukkan saling meridai. Yang ketiga, akad dengan tulisan. Selanjutnya D. Syarat-syarat dan rukun akad. Yang pertama, syarat terjadinya akad. Yang kedua, syarat sah akad. Yang ketiga, syarat pelaksanaan akad. Yang keempat, syarat kepastian hukum atau luzum. Selanjutnya bagian D. Macam-macam akad transaksi. Menurut ulama macam ini dibagi berapa segi, yaitu yang pertama akad sahih, yang kedua akad yang nafis, yang ketiga akad yang mauquf. Selanjutnya
transaksi. Yang pertama yaitu berakhir masa berlaku akad itu apabila akad itu memiliki tenggang waktu. Yang kedua, dibatalkan oleh pihak yang berakad. Yang ketiga, dalam satu akad yang bersifat mengikat. Yang keempat, wafat salah satu pihak yang berakad. Selanjutnya pada akhir pada akad. Akad dengan pembatalan meninggal dunia atau tanpa adanya izin dalam akad mauqut atau ditangguhkan. Adapun pembatalan pada akad lazim terdapat dalam beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ketika akad rusak. Yang kedua, adanya khiyar. Yang ketiga, pembatalan. Yang keempat, tidak mungkin melaksanakan akad. Yang kelima, masa akad berakhir. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nopianisa Putri, NIM 22010016. Saya akan memaparkan materi fikih muamalah dengan judul jual beli. Ada beberapa poin yang saya bahas di video ini. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Poin pertama, di sini saya akan membahas tentang pengertian jual beli. Secara terminologi, jual beli yaitu tukar-menukar barang dengan cara tertentu. Kemudian secara istilah merupakan masdar dari kata ba'a, yang artinya memiliki. Kemudian yang kedua, di sini saya akan membahas tentang dasar hukum jual beli. Jual beli merupakan perbuatan kebajikan yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukumnya boleh. Mengenai transaksi jual beli, banyak disebut dalam Al-Quran, hadis, serta ijma'. Selanjutnya saya akan membahas tentang rukun jual beli. Para ulama fikih sepakat bahwa jual beli merupakan suatu bentuk akad atas belinya orang yang berakad atau penjual dan pembeli. Kemudian nilai tukar barang dan barang yang dibeli. Kemudian yaitu sigot atau ijab qabul. Kemudian yang keempat yaitu membahas tentang syarat jual beli. Adapun syarat sahnya jual beli menurut jumhur ulama sesuai dengan jual belinya. Adapun syarat-syarat jual beli, pertama tentang subjeknya. Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli disyaratkan sebagai berikut. Berakal sehat, kemudian dengan kehendaknya sendiri, kedua belah pihak tidak mubazir, dan yang keempat yaitu balik atau dewasa. Berakal sehat di sini yang dimaksud yaitu orang yang dapat membedakan atau memilih mana yang baik baginya, maka orang gila atau orang bodoh tidak sah jual belinya sekalipun miliknya sendiri. Kemudian yang dimaksud dengan kehendaknya sendiri yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tidak hanya terpaksa. Kemudian keduanya tidak mubazir, maksudnya yaitu para pihak yang mengikat diri dalam perjanjian jual beli dan keduanya bukanlah manusia yang boros. Kemudian balik. Balik di sini maksudnya yaitu seorang dewasa laki-laki apabila bermimpi basah atau berumur 15 tahun dan perempuan sesudah haid. Adapun hadis yang menerangkan tentang jual beli dengan kehendaknya sendiri yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An Dauda bin Salihin al-Madini an abihi qala sami'tu Aba Sa'idin al-Khudri yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal bai'u antaradin. Hadis tersebut menjelaskan bahwa sungguh jual beli itu berdasarkan dari adanya saling kerelaan, bukan saling keterpaksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan penjelasan tentang riba. Yang pertama adalah pengertian riba. Menurut bahasa, riba memiliki beberapa pengertian, yaitu bertambah, karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan. Yang kedua, berkembang, berbunga, karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain. Yang ketiga, berlebihan atau menggelembung. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan riba menurut Al-Mali yang artinya adalah akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut ukuran syarak ketika berakad atau dengan mengakhirkan
pertukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya. Yang kedua, hukum riba dan dalil pengharaman riba. Riba itu hukumnya haram. Banyak ayat Al-Quran bahkan hadis Rasulullah yang menjelaskan pengharaman riba. Selain itu, banyak pula ayat Al-Quran yang menerangkan tentang siksa bagi orang-orang yang melakukan perbuatan riba. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya bahwasanya jual beli itu seperti riba, tetapi Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Ketiga, macam-macam riba. Yang pertama, riba fuduli. Fuduli artinya lebih. Misalnya menjual salah satu dari dua barang yang sejenis yang saling dipertukarkan lebih banyak daripada yang lainnya. Yang kedua, ribayat. Ribayat yaitu berpisah sebelum timpang terima. Misalnya orang yang membeli sepeda motor, sebelum ia menerima barang yang dibeli dari si penjual tidak boleh menjual sepeda motor itu kepada siapapun, sebab barang yang dibeli dan belum diterima oleh pembeli yang pertama. Yang ketiga, riba kordu. Riba kordi yaitu meminjam dengan syarat keuntungan bagi yang mengutangi, atau kordi sama dengan pinjam, seperti orang yang berhutang 100.000 dengan perjanjian akan membayar kelak 110.000. 4. Riba nasa. Riba nasa misalnya dipersyaratkan salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan atau ditangguhkan pembayarannya. Umpamanya membeli barang kalau tunai itu 100.000, tetapi kalau tidak tunai harganya. Sebab-sebab pelarangan riba. Yang pertama, bahwa kehormatan harta manusia sama dengan kehormatan darahnya. Kedua, bergantung pada riba dapat menghalangi manusia dari kesibukan kerja. Ketiga, riba akan menyebabkan terputusnya sikap yang baik ma'ruf. Keempat, pada umumnya pemberi piutang adalah orang kaya, sedangkan yang meminjam adalah orang miskin, maka akan dapat merugikan orang yang meminjam. Hikmah pelarangan riba. Yang pertama, menghadirkan akad bisnis dan komersial dengan pembagian risiko yang setara, menganggap tindakan pemberian pinjaman sebagai tindakan kebajikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengharamkan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia, tetapi hanya mengharamkan apa yang sekiranya dapat membawa kerusakan bagi individu maupun masyarakat. Cara riba merupakan jalan usaha yang tidak sehat. Karena itu, siapapun yang menghindari riba, maka ia akan menambahkan ketakwaan kepada Allah. Ketiga, keharuman riba dapat membuat jiwa manusia menjadi suci dari sifat lintah darat. Keempat, biasanya yang memberi utang adalah orang kaya. Dampak riba. Yang pertama, bagi jiwa manusia, menimbulkan perasaan egois pada diri sendiri. Yang kedua, bagi masyarakat, menimbulkan kasta yang saling bermusuhan. Yang ketiga, bagi roda pergerakan ekonomi, membahayakan perekonomian dan meningkatkan pengangguran. Untuk contoh riba, teman-teman bisa lihat contoh-contoh yang telah diterapkan di bawah ini. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang riba. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah fikih muamalah yang berjudulkan mudharabah. Saya harapkan kepada kawan-kawan agar dapat menyimak dan memperhatikan video ini dengan baik. Di dalam mudharabah ini terdapat beberapa poin penting dan saya akan menjelaskannya. Poin yang pertama adalah pengertian mudharabah. Kata mudharabah berasal dari kata doroba yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini maksudnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dan menjalankan usaha. Poin yang kedua adalah dasar hukum mudharabah. Telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis bahwasanya dari Abbas bin Abdul Muthalib, apabila ia menyerahkan sejumlah harta dalam investasi mudharabah, maka ia membuat syarat kepada mudharib agar harta itu tidak dibawa melewati lautan, tidak menuruni lembah, dan tidak dibelikan kepada binatang. Jika mudharib melanggar syarat-syarat tersebut, maka ia bertanggung jawab menanggung resiko. Poin yang ketiga adalah rukun dan syarat mudharabah. Rukun dan syarat mudharabah ini ada 3. Yang pertama yaitu adanya 2 pelaku atau lebih, yaitu investor dan pengelola atau mudharib. Kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasarruf atau cukup hukum. Maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan. Yang kedua yaitu ijab qabul, melafazkan ijab dari pemilik modal. Misalnya, aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang.
Jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola. Yang ketiga yaitu modal atau harta pokok. Syarat-syaratnya yakni berbentuk uang, jelas jumlah dan jenisnya, tunai, modal, dan keuntungan. Poin yang keempat adalah hikmah dan pembagian mudorobah. Mudorobah ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu mudorobah muqayyadah, yaitu bentuk kerjasama antara dengan syarat-syarat dan batasan tertentu di mana sohibul mal membatasi jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Yang kedua yaitu mudorobah mutlaqah, yaitu bentuk kerjasama antara sohibul mal dan mudorib tanpa syarat atau tanpa dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Yang ketiga yaitu mudorobah mustarakah, adalah bentuk mudorobah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Selanjutnya, poin yang terakhir adalah penyebab batalnya transaksi. Batalnya transaksi ini terjadi karena 3 sebab. Yang pertama, tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mudorobah. Jika salah satu syarat mudorobah tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Yang kedua yaitu pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Yang ketiga yaitu apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau salah satu seorang pemilik modal meninggal dunia, mudorobah menjadi batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pinjam meminjam. Pengertian pinjam meminjam. Pinjam meminjam secara terminologi berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata al-ghariyah. Diambil dari kata ro'ah yang berarti datang dan pergi. Atau pendapat lain berasal dari kata at-ta'awur dengan arti yang sama, yang at-tanawul yang artinya saling tukar dan mengganti. Dalam istilah ilmu fikih, para ulama mendefinisikan ghariyah dengan 2 definisi yang berbeda, yaitu ulama Hanafiyah dan Malikiyah mendefinisikan ghariyah yaitu menyerahkan kepemilikan manfaat sesuatu benda dalam waktu tertentu tanpa imbalan. Sedangkan ulama Syafi'i, Hambalah, dan Jahiriyah mendefinisikan ghariyah adalah izin menggunakan barang yang halal dimanfaatkan, di mana barang tersebut tetap dengan wujudnya tanpa disertai imbalan. Jadi, pinjam meminjam adalah suatu jenis perjanjian di mana harta diberikan kepada orang lain dengan kewajiban untuk mengembalikannya. Landasan hukum pinjam meminjam. Hukum asal pinjam meminjam adalah sunnah, sebagaimana tolong-menolong yang lain. Namun, hukum pinjam meminjam dapat berubah menjadi wajib apabila orang yang meminjam sangat memerlukannya. Contoh, meminjamkan pakaian untuk menutup aurat, dan dapat berubah menjadi haram apabila meminjamkan barang untuk maksiat. Adapun landasan hukum pinjam meminjam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2 dan Quran surah Al-Baqarah ayat 245. Syarat dan rukun pinjam meminjam. Terdapat rukun yang telah dijelaskan menurut pandangan mazhab Syafi'i, yaitu 1. Akad, yaitu ijab dan qabul atau kalimat meminjamkan atau lafaz. Yang kedua, orang yang meminjamkan barangnya atau mu'ir. Adapun syarat orang yang meminjamkan barang, yaitu berhak berbuat kebaikan tanpa adanya penghalang. Orang yang dipaksa dan anak kecil tidak sah meminjamkan barang, dan barang yang dipinjam harus milik sendiri. Ketiga, pihak yang meminjam barang atau musta'ir dengan syarat berhak menerima kebaikan. Oleh sebab itu, anak kecil dan orang gila tidak sah meminjam dan hanya mengambil manfaat dari barang yang dipinjam. Adapun kewajiban seseorang yang meminjam barang orang lain, yaitu mengembalikan barang yang dipinjam jika setelah selesai digunakan.
mengganti apabila barang itu rusak atau hilang, dan merawat barang pinjaman dengan baik selama masih bersama kita. Yang keempat, benda yang dipinjamkan harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu materi yang dipinjam dapat dimanfaatkan. Materi tersebut bukanlah najis dan barang itu tidak habis setelah diambil manfaatnya. Syarat-syarat dalam pinjam-meminjam batal jika dilakukan oleh anak kecil, orang yang sedang tidur, hilang akal atau gila, dan orang yang sedang tidak mahzur atau sahur ataupun puasa wajib. Macam-macam pinjam-meminjam. Pertama, ariyah mutlaqah, yaitu pinjam-meminjam yang dibatasi oleh waktu dan cara pemanfaatan tertentu. Yang kedua, ariyah muqayyadah adalah pinjam-meminjam yang dikatakan dengan waktu dan cara penggunaan tertentu. Yang ketiga, ariyah yang dibatasi oleh waktu pemanfaatan. 4. Ariyah yang dibatasi secara pemanfaatan, tetapi tidak dibatasi oleh waktu pengguna. Sekian dari video ini, thank you. Perkenalkan, nama saya Fitri Dayana Sibuan dari kelas PAI 3 mata kuliah Fikih Muamalah kelompok 8. Ya, di sini saya akan memaparkan tentang sewa menyewa. Ada beberapa poin yang harus diperhatikan, yaitu pertama, pengertian sewa menyewa. Sewa menyewa dalam bahasa Arab istilahkan dengan al-ijarah. Menurut pengertian di hukum Islam, sewa menyewa diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jelas penggantian. Dari pengertian di atas dilihat bahwa yang disebut dengan sewa menyewa adalah pengambilan manfaat suatu benda. Jadi, dalam hal ini bendanya sama sekali tidak berkurang. Dengan perkataan lain, terjadinya sewa menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut. 2. Syarat dan rukun sewa menyewa. Syarat sewa menyewa yaitu yang menyewakan telah balik, berakal, sehat, dan sama-sama ridha. 2. Barang atau sesuatu yang disewakan mempunyai faedah yang berharga. 3. Harga sewa dan keadaan jelas. 4. Yang menyewakan adalah pemilik barang sewa, walinya, atau orang yang menerima wasiat yang bertindak sebagai wali. 5. Kerelaan kedua bila pihak menyewakan dan penyewa yang digambarkan adanya ijab qabul. 6. Yang disewakan tentu barang atau sifat-sifatnya. 7. Manfaat disebut dimaksud bukan hal yang dilarang syara. 8. Beberapa lama waktu menikmati manfaat barang sewa harus jelas. 9. Harga sewa harus dibayar bila berupa uang ditentukan beberapa besarnya. 10. Tidak mengambil manfaat bagi orang yang disewa, tidak menyewakan untuk perbuatan ketaatan sebagai manfaat dari ketaatan tersebut adalah untuk dirinya. Lanjut, rukun sewa menyewa, yaitu mujir, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah dalam hal upah mengupah. Musjir adalah orang yang memberi upah untuk melakukan sesuatu yang sedangkan mustazir adalah orang yang menyewakan sesuatu. Ujrah atau upah harga sewa disyaratkan diketahui jumlah oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa atau upah mengupah barang yang disewakan. Lanjut, jenis-jenis barang yang disewakan. 1. Sewa menyewa barang. Sewa menyewa barang terdapat 2 macam, yaitu sewa menyewa rumah dan sewa menyewa tanah. 2. Sewa menyewa binatang. 3. Upah dan perbuatan ibadah. 4. Menyewa kaum Quraisy. 5. Upah bekam. 6. Menyewa pekerjaan dan upah harian, bulanan, tahunan, atau berdasarkan jumlah yang dikerjakan. Lanjut, hukum sewa menyewa. Hukum ijarah sahih adalah tepatnya pemanfaatan bagi penyewa dan tepatnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan makuda alaih. Sebab
hijrah rusak. Menurut ulama Hanafiyah, jika penyewaan telah mendapatkan manfaat, tetapi orang yang menyewakan atau orang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad. Lanjut, masuklah tujuan sewa menyewa. Tujuan sewa menyewa adalah untuk mengambil manfaat dari apa yang disewa tersebut dengan maksud tertentu dan mubah. Setelah disewa maka akan memberi pengganti kepada yang menyewakan. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan secara singkat mengenai materi tentang pegadaian. Diharapkan kepada teman-teman dapat memahami mengenai video kami. Happy for watching. Yang pertama yaitu definisi. Dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan ran dan dapat juga dinamai dengan al-habsu. Secara etimologis, ran berarti tetap atau lestari, sedangkan al-habsu berarti penahanan. Sedangkan menurut syara, gadai artinya menyandera sejumlah harta yang telah diserahkan sebagai jaminan secara hak tetapi dapat diambil kembali dengan tebusan. Ran adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dengan mengacu pada sistem administrasi modern. Pada sistem gadai ini, nasabah hanya akan dibebani biaya administrasi dan jasa simpan barang jaminan. Dan landasan hukum dari pegadaian ini terdapat juga dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 283. Agar lebih jelasnya, kawan-kawan bisa membukanya di Al-Quran masing-masing. Adapun rukun dari gadai yaitu yang pertama yaitu ar-rahin, yaitu yang menggadaikan. Yang kedua al-murtahin, yang menerima gadai. Yang ketiga al-marhun atau ar-ran, barang yang digadaikan. Yang keempat ada al-marhun bih atau hutang. Dan yang kelima ada sigat atau ijab dan kabul dari gadai itu sendiri. Setelah rukun terdapat syarat ar-ran. Yang pertama yaitu ar-rahin dan murtahin, yaitu pihak-pihak yang melakukan perjanjian ar-ran, yaitu ar-rahin dan murtahin harus mengikuti syarat-syarat berikut, yakni berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi kepemilikan. Supaya lebih jelasnya, kawan-kawan bisa membacanya sendiri. Selanjutnya, manfaat. Ar-ran adalah sarana bagi sesama muslim untuk saling membantu apabila ada yang mengalami masalah finansial. Dengan adanya pembiayaan melalui mekanisme akad ran, masyarakat bisa terhindar dari riba. Yang kedua, kehadiran ran juga memberikan manfaat kepada pemberi jaminan maupun peminjam. Salah satunya adalah membantu memenuhi kebutuhan dana sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga, Islam memberikan perlindungan secara adil atas diri yang berhutang dan yang memberi pinjaman, yaitu adanya pemberlakuan barang gadai sebagai jaminan. Adapun studi kritis gadai syariah yaitu pemahaman terhadap konsep ran dalam fikih Islam dan bagaimana hal tersebut diaplikasikan dalam lembaga keuangan syariah. Yang kedua, evaluasi terhadap mekanisme teknis gadai syariah dan bagaimana operasionalnya dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, termasuk pegadaian syariah baik yang dikelola oleh swasta maupun pemerintah, dan analisis terhadap peran pegadaian syariah dalam literasi keuangan syariah. Dan keempat, penelitian tentang perkembangan produk berbasis syariah termasuk pegadaian syariah di Indonesia dan bagaimana produk-produk tersebut diterima oleh masyarakat. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Witri Juarni Tanjung dengan NIM 222001000122 ingin memaparkan fikih muamalah dengan judul yang sudah tertera di atas. Saya harapkan kepada teman-teman agar dapat memperhatikan dan memahami apa yang akan saya paparkan. Hadiah. Pengertian hadiah berasal dari kata hada wa ahda. Hadiah adalah memberikan sesuatu tanpa ada imbalannya. Ketentuan hadiah sebagai bagian dari hibah, kehendaknya bisa datang dari satu pihak saja, yaitu dari pihak pemberi hadiah. Hukum hadiah adalah mubah. Nabi sendiri juga sering memberi dan menerima hadiah kepada sesama muslim. Lanjut ke pembahasan wakaf. Wakaf secara etimologi berasal dari kata wakofa, yang berarti menahan, berhenti, diam. Pengertian wakaf secara luas adalah perbuatan yang dilakukan wakif. Dan adapun hukum wakaf, diwakafkan untuk selama-lamanya, tidak terbatas waktu tertentu. 2. Tunai tanpa menggantungkan pada suatu peristiwa di masa yang akan datang. Lanjut, kita sampaikan di situ saja pembahasan tentang wakaf. Lalu kita lanjutkan ke zakat. Zakat menurut bahasa artinya bersih, tumbuh, dan terpuji. Menurut istilah para ahli fikih, zakat ialah kadar harta tertentu yang diberikan kepada para mustahik. Dan adapun hukum zakat, hukum mengeluarkan zakat adalah fardu ain atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Dan lanjut ke rukun dan syarat zakat. Islam, merdeka, milik sempurna, sampai nisabnya, memiliki sampai 2 tahun, selain tanam-tanaman. Saya Nurianti Siregar dengan NIM 222001000123. Di sini saya akan menjelaskan tentang infak, yang mana infak adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang setiap kali ia mendapat rezeki sebanyak yang ia kehendaki. Dan menurut bahasa, infak berasal dari kata anfaqo yang berarti mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Menurut istilah syariat, infak adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam Islam. Dan hukum infak yaitu dalil nakli mendasari infak adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh orang-orang yang terhadap ayat-ayat tersebut akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa dan mempunyai hukuman. Dan jenis-jenis infak yaitu ada 2, infak wajib dan infak haram. Yang mana infak wajib mengeluarkan harta untuk perkara wajib seperti membayar mahar, mas kawin, dan nafkah istri. Yang kedua, infak haram yaitu mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah, yaitu infak untuk orang-orang kafir untuk menghalangi syiar Islam. Selanjutnya, sedekah atau sedekah merupakan harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum dengan melakukan kebaikan sekecil apapun. Dan selanjutnya, keutamaan sedekah. Ada banyak keutamaan sedekah, tapi di sini saya hanya bisa menyebutkan 3 saja. Yang pertama, orang yang bersedekah dengan ikhlas akan mendapatkan perlindungan dan naungan arsy di hari kiamat. Yang kedua, sebagai obat bagi berbagai macam penyakit, baik penyakit jasmani dan rohani. Yang ketiga, Allah akan melipat gandakan pahala orang yang bersedekah. Selanjutnya, tentang korupsi. Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan tujuan mengambil keuntungan pribadi dari harta, waktu maupun wewenang yang bukan menjadi haknya. Pandangan Islam tentang korupsi. Hukum Islam menyebut tindakan korupsi dengan istilah jarimah atau jinayah. Kedua istilah ini mempunyai pengertian yang sama, yaitu perbuatan yang dilarang hukum Islam. Dan istilah korupsi dalam Al-Quran ada beberapa hadis. Yang pertama, gulul ialah pengkhianatan atas amanah yang seharusnya dijaga. Riswah ialah tindakan memberikan harta untuk membatalkan hak milik lain atau mendapatkan atas hak milik pihak lain. Dan yang ketiga, al-sud artinya makan yang haram. Yang keempat, gosop ialah mengambil sesuatu dengan cara jolim secara terang-terangan. Dan yang kelima, al-sariqah yaitu artinya adalah pencuri. Dalam hal ini korupsi juga bisa dikategorikan dalam perbuatan Dan yang terakhir yaitu suap menyuap, yang mana suap menyuap itu tindakan pemberian uang atau menerima yang dilakukan oleh pemberi maupun penerima suap untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban. Dan faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya tindakan penyuapan ada beberapa macam, yaitu yang pertama, rasa tidak sabaran, rasa memiliki kekuasaan, lemah iman, haus jabatan, ada rasa penalitas, dan hukum yang bisa dibeli. Mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil dari PowerPoint yang berjudul Fikih Muamalah Kontemporer. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan pengertian fikih muamalah kontemporer, yaitu suatu ilmu yang membahas mengenai aturan Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk ditaati dan mengatur hubungan antara sesama manusia dalam kaitannya dengan kehartabendaan dalam bentuk transaksi-transaksi yang modern atau kekinian. Selanjutnya, dalam materi ini ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu
yaitu pasar bursa, yang merupakan tempat di mana berbagai instrumen keuangan diperdagangkan seperti saham, obligasi, dan lain sebagainya. Dalam Islam, transaksi di pasar bursa harus mematuhi prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba atau bunga, spekulasi berlebihan, dan transaksi yang tidak jelas. Yang kedua yaitu bunga bank, yang merupakan salah satu kontroversi dalam muamalah Islam. Meskipun dalam sistem keuangan konvensional, bunga bank merupakan cara utama untuk mendapatkan keuntungan. Dalam Islam, riba dilarang. Oleh karena itu, lembaga keuangan Islam menggunakan mekanisme profit sharing atau bagi hasil atau skema sewa beli atau ijarah sebagai alternatif untuk menghindari bunga. Selanjutnya yaitu asuransi, yaitu suatu bentuk perlindungan finansial yang umum digunakan dalam masyarakat kontemporer. Dalam Islam, asuransi diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu seperti transparansi kontrak, tidak adanya unsur riba, dan tidak merugikan pihak lain. Yang keempat yaitu kredit, merupakan fasilitas yang umum digunakan dalam kegiatan ekonomi. Dalam Islam, kredit dapat diberikan dengan syarat-syarat tertentu, seperti tidak ada unsur riba dalam pengembalian pinjaman dan tujuan penggunaan yang jelas dan halal. Kemudian selanjutnya kartu kredit, yaitu alat pembayaran yang sangat populer dalam masyarakat kontemporer. Dalam Islam, penggunaan kartu kredit diperbolehkan selama tidak ada unsur riba dalam transaksi dan penggunaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya hak cipta karya tulis, yaitu hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta karya untuk mengatur penggunaan dan distribusi karya tersebut. Dalam Islam, hak cipta diakui asalkan karya tersebut tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariah. Selanjutnya, money changer adalah usaha penukaran mata uang asing. Dalam Islam, penukaran mata uang diperbolehkan asalkan tidak ada unsur riba dalam prosesnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu kuis berhadiah, yang mana kuis berhadiah ini merupakan perlombaan yang memberikan hadiah kepada pemenangnya. Sedangkan taruhan adalah aktivitas bertaruh dengan uang sebagai taruhannya. Dalam Islam, kuis berhadiah yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah diperbolehkan, sedangkan taruhan dilarang karena dianggap sebagai perjudian. Selanjutnya belanja online, yaitu kegiatan berbelanja yang dilakukan secara daring melalui internet. Dalam Islam, belanja online diperbolehkan selama transaksi dilakukan dengan jelas dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Yang ke-10 yaitu jaminan kesehatan, yang mana jaminan kesehatan merupakan program yang memberikan perlindungan finansial terhadap risiko kesehatan. Dalam Islam, jaminan kesehatan diperbolehkan asalkan tidak ada unsur riba dalam sistemnya dan tujuannya adalah untuk kesejahteraan bersama. Yang terakhir yaitu dana talangan haji. Ini merupakan fasilitas pinjaman yang diberikan kepada calon jamaah haji untuk membiayai perjalanan mereka ke tanah suci. Dalam Islam, dana talangan haji diperbolehkan asalkan tidak ada unsur riba dalam pengembaliannya dan tujuannya adalah untuk mempermudah ibadah haji. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Semoga apa yang telah saya paparkan bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.